Hai semuanya, Sawadee-krap, apa kabar? Semoga selalu baik dan juga sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di segmen analisa. Nah, di video ini kita akan analisa mengenai keterangan Yosef bahwa di bajunya ada percikan noda merah yang diduga adalah darah. Dan sebenarnya ini juga masih menjadi perdebatan di media massa karena setelah aku cek jejak digital, kalau pertama kali mengeluarkan isu ini adalah dari Ibu Sumarni ya, Kapolres Subang yang mengatakan bahwa memang di salah satu saksi ditemukan ada bercak darah di bajunya. Ini aku baca di sejumlah online artikel. Itu adalah di bajunya, tidak pernah disebutkan adalah di jaketnya. Memang di hari kejadian, Pak Yosef itu kalau aku lihat dari jejak digital, memang dia pakai topi warna merah, kemudian jaket merah, kemudian baju putih ya, baju yang ada kerahnya begitu. Terus ada beberapa data di sini yang menurut aku juga ada simpang siur, tapi tujuan aku ngebuat video ini adalah kita mencari tahu sebenarnya faktanya seperti apa sih. Fakta yang berada dari berbagai keterangan di media massa itu adalah yang coba kita cari tahu dari jejak digitalnya. Karena ada beberapa isu yang beredar misalkan bahwa bercak merah tersebut yang diduga adalah darah itu di jaketnya Yosef. Benarkah? Kok aku cari-cari di sini, memang di sejumlah media massa ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau aku lihat kutipannya kok kurang begitu meyakinkan. Bahkan kutipan terakhir kalau aku lihat dari Bu Sumarni, beliau mengatakan adalah di bajunya Yosef bukan di jaketnya. Tapi coba kita baca ya dari sejumlah artikel. Dari Hops ID salah satunya dan beberapa lainnya juga senada. Ada darah di belakang jaket Yosef, pakar dia diterjang dihantam Amel. Dia terjengkang dihantam Amel. Oke, ini adalah nggak tahu pakar hukum. I don't know exactly everyone. Ya, boleh ngasih komentar apapun siapakah itu. Tapi beritanya gimana Anjas? Hingga kini publik terus bertanya-tanya gitu. Pakar hukum Ricky Finando, nggak tahu Ricky Finando ini siapa. Aku sih berharap teman-teman pada saat memberikan keterangan pakar itu ya harus tahu apakah dia pakar apa bukan ya. Kalau cuma karena lulusan hukum lantas menjadi pakar ya belum tentu sih. Tapi ya I don't know lah, it's terminology. But untuk aku orang yang pakar adalah bukan hanya karena gelarnya tapi juga karena track recordnya. Aku nggak tahu siapa Ricky Finando ini. Tapi beritanya cukup banyak di media massa. Ricky Finando menduga noda merah di belakang jaket Yosef merupakan bukti dia terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Bahkan menurutnya darah itu muncul usai Amalia alias Amel berusaha melawannya saat hendak dibunuh. Ini menurut aku juga pernyataan yang harus dicari tahu nih. Noda merah di belakang jaket Yosef. Tahu dari mana ada keterangan noda merah di belakang jaket Yosef? Karena setahu aku Bu Sumarni mengatakan ada noda merah di bajunya, bukan di jaket. Itu adalah hal yang harus kita cari tahu dulu. Terlepas pendapatnya seperti apa, kita lihat dulu faktanya apakah benar ada keterangan seperti itu dari siapa, dan aku cari tahu kok belum ada ya. Tapi kalau menurut kalian ada kok Anjas, ada keterangan dari penyidik yang menyatakan hal seperti itu, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini. Ini adalah perdebatan yang sehat ya, kita harus cari tahu kalau kita mengatakan A, alasannya apa. Karena menurut aku ini adalah proses yang baik bagi kita agar bisa berpikir kritis. Kemudian Amel tanda kutipnya adalah begini, menurut Ricky. Amel melawan makanya jaket Yosef sampai terkena darah pada bagian belakang, ujar Ricky dikutip Hops dari Berita 1, Jumat 8 Oktober 2021. Oke, lebih lanjut, dia ungkapkan begini. Logisnya mengapa darah korban akhirnya berbekas di jaket belakang Yosef, salah satunya kata dia Yosef terjengkang usai dihantam Amel, sehingga punggungnya mengenai sisa-sisa darah di permukaan lantai. Oke, wow. Apapun analisanya fine-fine aja, tapi yang masih menjadi pertanyaan adalah di mana bisa mendapatkan data bahwa itu adalah di jaketnya Yosef yang ini adalah yang dipakainya. Kalau aku tangkap di sini, karena ya iyalah dengan keterangan narasi yang disampaikan itu adalah jaket yang dipakai Yosef adalah jaket merah. Padahal belum ada keterangan seperti itu. Oke, coba kita simak sebenarnya apa sih yang disampaikan Yosef pada saat diwawancara di programnya Aiman mengenai isu ini, mengenai noda merah. Apakah benar di jaket, ataukah di baju, atau di celana? Aku ulang sekali lagi ini dikatakannya. Di baju Bapak ada bercak darah. Oke, Aiman pun mengatakan di baju Bapak ada bercak darah. Oke, kalau darah sudah dikonfirmasi. Kemudian apa lagi? Saya tidaknya pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget. Bapak kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah melihat ini hambar-hambar lah. Oh ini aja. Kenapa bisa kena seperti itu Pak? Oke, Yosef sambil menunjuk di bagian kerah bajunya, darahnya hambar-hambar, begitu sudah dikonfirmasi oleh dia juga itu adalah darah, betul? Nggak tahu karena
Pada saat Bapak datang kan istri Bapak dan anak Bapak sudah dibunuh. Apa yang Bapak temukan pada saat pagi-pagi? Jam berapa Bapak sampai di TKP 7/4? Apa yang Bapak... Oke, 7/4 adalah yang dinyatakan Yosep di sini sampai di lokasi kejadian, dan jam 7.30 ketemu dengan Pak Ujang, orang yang pertama kali disapanya setelah melihat lokasi kejadian. Bapak temukan di sana. Kita kaget itu rumah semua sudah berantakan di dalam. Oke, Bapak kaget, langsung saya teriak-teriak memanggil anak dan istri. Bapak ketemu dengan jenazah dari istri dan anak pada waktu itu tidak ketemu. Tidak ketemu sama sekali. Oke, pada saat jam 7.15 Yosep datang ke lokasi, tidak menemukan kedua orang yang dicintai, Bu Tuti dan juga Amel. Terus setelah itu tidak ketemu, rumah berantakan, ada bercak darah, apa yang Bapak lakukan? Saya langsung ke depan untuk menghampiri Ujang untuk yang kebersihan. Oh itu pegawai kebersihan juga nggak ada curiga sama sekali? Nggak ada, karena kan kita nggak pikir. Cuma pas keluar lagi harus panggil Bapak Ujang, saya mau lapor aja ke ini, ke bilangnya saya mau ke Kapolsek langsung. Apa yang Bapak laporkan di Polsek? Nah, sebelum ke Polsek, Bapak bilang cara... Oke. Bagian ini juga sudah diklarifikasi ya sama Pak Ujang, bahwa ada kemungkinan bahwa Pak Ujang mengatakan Yosep sempat menyiram sesuatu hal, bersih-bersih. Memang sepertinya yang disampaikan di wawancara TV ini tidak seutuhnya begitu. Apakah ini karena memang keterbatasan waktu, dipotong, atau memang yang penting inti-intinya aja. Tapi menurut aku sih fokusnya adalah mengenai isu bercak darah tersebut ya. Tapi dari sini kita ketahui bahwa yang menjadi nyataan Yosep adalah bercak darah tersebut adalah di baju dekat kerahnya. Dia sambil menunjuk seperti itu, bukan di jaket yang dia pakai. Mungkin saja ada beberapa baju lagi miliknya Yosep yang terkena bercak darah dari kedua korban, tapi ada kemungkinan besarnya adalah karena mungkin lokasi kejadian kan juga menjadi tempat tinggalnya Yosep ya, masih sering bolak-balik ke rumah Bu Tuti dan juga Bu Mimin, bolak-balik di sana, dan itu juga memberikan isyarat bahwa mungkin aja ada beberapa baju-baju Yosep juga yang ada di lokasi kejadian, dan pada saat memang ada beberapa baju Yosep yang terkena darah, tapi itu adalah memang bukan yang dia pakai saat itu, tapi memang karena ya pada proses eksekusi baju-baju tersebut terpercik oleh si para pelaku pada saat sedang melakukan eksekusinya. So, tapi kembali lagi ke topik yang awal tadi, di sini aku menangkap dari jejak digital dari awal-awal kasus ini muncul, tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa bercak darah tersebut adalah terdapat di jaket Yosep yang merah itu yang dia pakai. Tapi keterangannya yang aku tangkap dari Bu Sumarni, Kapolres Subang, adalah di baju salah satu saksi. Kemudian Yosep memberikan keterangannya di sejumlah media massa bahwa bercak merah tersebut memang ada di bajunya di dekat kerahnya. Itu yang ditangkap di situ dekat kancing, dan itu pun samar-samar. Tapi itu adalah isu yang pertama. Kita harus cek dulu faktanya seperti apa. Nah, setelah kita ketahui faktanya seperti itu, lantas kan ini adalah bagian di mana ilmu pengetahuan bisa berperan. Nah, noda darah tersebut di bajunya Yosep itu bisa diketahui dari ilmu pengetahuan orang yang bisa melakukan kayak otopsi mungkin, atau orang-orang ahli di bidang ini, karena ada 7 ahli yang diterjunkan juga dalam kasus ini. Bisa dicek nih sebenarnya dengan tipikal percikan seperti itu, apakah tipikal tersebut berasal dari senjata yang dipakai untuk menghabisi kedua korban, ataukah tipikal berasal dari air yang berada di kamar mandi, atau pada saat dia membersihkan terkena bajunya, apakah mungkin seperti itu, ataupun juga ada tipikal lainnya, misalkan adalah percikan darah tersebut berasal langsung dari tubuh kedua korban, karena ini sudah dikonfirmasi apa noda merah tersebut adalah darah begitu. Nah, ini memang salah satu hal yang cukup memberatkan Yosep, karena pertama adalah kenapa kok dia langsung melakukan bersih-bersih di lokasi kejadian. Mungkin bersih-bersihnya setiap orang punya pikiran yang subjektif kan ya. Bersih-bersihnya apakah cuma salah kadarnya, ataukah benar-benar bersih, dan apa tujuan, itu juga bisa menjadi petunjuk sebenarnya. Terus juga yang kedua, percikan noda merah ini juga harus sudah ada jawabannya di penyidik Polda Jabar, karena ahlinya kan tim ahli sudah diterjunkan di sini. Tapi kalau sampai sekarang belum ada, sampai akhir tahun lalu kan ya, bahwa dikatakan belum ada alat bukti yang kuat, apakah ini sebuah indikasi bahwa
percikan darah di bajunya Yosef itu tidak kuat, tidak bisa menjadi merujuk ke alat bukti, karena alat bukti kan ada 5 hal ya. Bisa, salah satunya adalah keterangan dari ahli. Keterangan ahli, kemudian akan dimintakan surat BAP-nya, seperti apa temuan dan juga alasannya akan menjadi surat, dan juga petunjuk pun juga bisa masuk ke sana begitu. Tapi kalau sampai akhir tahun lalu, karena berita ini kan sudah muncul itu di pertama kali kejadian di 18 Agustus pun, di 17, 19, 20, itu adalah di tanggal 20 kurang lebih, bahwa isu ini udah mulai muncul bahwa di salah satu pakaian baju saksi itu ditemukan adalah bercak darah tersebut. Tapi kalau sudah akhir tahun lalu dikatakan ini tidak ada alat bukti yang kuat, berarti ya mungkin aja hal tersebut bukanlah hal yang berasal dari sesuatu hal yang bisa mengarah bahwa dia terlibat. Nggak cuma Yosef, ada juga Danu, ada pun juga saksi-saksi yang lainnya. Karena sampai akhir tahun lalu pun tidak ada hal yang dikategorikan sebagai alat bukti yang kuat dinyatakan pada saat Polda Jabar di akhir tahun lalu merilis keterangan sketsa wajah samping dan juga tampak belakang. Di situ juga dinyatakan yang aku katakan tadi, belum ditemukan alat bukti yang kuat. Berarti semua saksi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya itu tidak merujuk ke sana. Atau yang kemungkinan berikutnya adalah karena mungkin ini salah satu strategi dari Polda Jabar untuk menangkap bareng-bareng. Karena mungkin aja si para tersangka nanti ini bisa gerombolan banyak orang gitu. Bisa para dalangnya, para aktornya, kemudian juga para pembantunya atau orang yang mengetahui. Mungkin ada belasan atau bahkan puluhan atau bahkan satu kampung gitu. Bisa aja kan ya, karena kita berbicara mengenai kemungkinan sampai saat ini. I think that's all yang bisa aku bahas mengenai jaket Yosef dan juga isu mengenai bercak darah di Yosef, di bajunya Yosef. Sekali lagi mudah-mudahan kalian tahu bagaimana pada saat kita membahas sebuah fakta-fakta dari kasus pembunuhan di Subang ini, kita memang ada banyak distorsi kan, karena sudah hampir 6 bulan, tapi paling nggak dari sini kita ketahui memang keterangan dari awalnya Bu Sumarni tidak pernah mengatakan itu di jaket Yosef, tapi adalah di baju salah satu saksi. Kemudian Yosef memberikan klarifikasinya di sejumlah media massa bahwa itu adalah dirinya, ada bercak di bajunya, bukan di jaketnya. So, that's all yang bisa aku bahas. Tapi kalau menurut kalian punya komentar dan juga data-data lainnya, sampaikan di kolom komentar ini ya. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like, dan jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, kita berdoa mudah-mudahan kasus Subang ini akan segera terungkap di Februari 2022 ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.